Duduk sing nyaman bebas mau kemana? Udah? Oke. Boleh tahu namanya siapa tuh? Andika Saputra Cahaji. Panggilannya Andika? Andika. Oh, oke. Oke, boleh tahu Andika mungkin tadi habis ngapain aja? Nonton acara lapangan. Ada acara apa sih di lapangan? Ya, yang kamu tonton aja. Dan mau tadi kamu Andika nonton apa? Pantomim, tari, santai banget, relax. Nyanyi. Pak Andika sendiri senang nonton seni gitu apa enggak sih? Senang. Sebelumnya Andika udah tahu apa belum? Kita di sini mau ngapain? Oke. Sebelumnya kakak mohon izin. Jadi kali ini kita mau ngelakuin namanya konseling. Jadi nanti kamu bisa cerita kalau misal kamu ada masalah, mungkin kamu punya masalah pribadi atau punya masalah dengan pertemanan atau masalah mungkin belajar. Mungkin kamu bisa cerita sama kakak. Oh ya, aku belum kenalan ya. Namaku Noval. Jadi nanti kamu bisa panggil kak aja nggak apa-apa. Santai. Oke. Dan kalau di konseling itu ada namanya kontrak waktu. Jadi kita disepakatin dulu di awal kita mau melakukan konseling ini berapa lama. Kalau Andika berkenan berapa lama? 3 hari. 3 hari. Enggak, kalau umumnya satu sesi itu di kisaran 30 sampai 45 menit. Jadi kita mainnya sesi-sesinan. 20 menit. Oke, sorry. Kamu mungkin mulai cerita dari awalnya dulu mungkin. Apa yang tadi kan kita udah bahas nih, kira-kira masalah apa yang pengen kamu ceritain? Jangan lupa bernapas. Mana sih? Ini Oke, enggak apa-apa. Jadi kan kamu kira-kira ada masalah komunikasi atau masalah susah berbaur gitu atau enggak? Yang mana? Susah berbaur. Kira-kira kamu bisa ceritain nggak? Kapan kamu mulai sadar kalau kamu itu susah berbaur sama orang lain? Dari kelas 8. Berarti baru-baru ini ya? Oke. Berarti kamu mulai ngerasain dari kelas 8. Kenapa kamu bisa ngerasa kalau kamu susah berbaur? Emang di kelas 1-nya gimana? Boleh tahu nggak? Kelas 7-nya. 7. Cerita wae, bebas. Karena udah kenal sama temen. Kira-kira kamu udah paham apa belum? Kira-kira apa yang bikin kamu merasa kamu susah berbaur? Ngomong terlalu cepat kan? Kalau misal ngomong terlalu cepat, kamu bisa mas pelan-pelan. Atau misal kamu nggak paham apa yang aku ngomongin, mas bisa diulang atau gimana? Santai wae, makanya santai wae.
kan dia bilang susah berbaur. Kira-kira kowe tahu nggak apa sing gawe kowe susah berbaur? Karena malu berteman. Malu berteman. Berarti temanmu dikit atau gimana? Kalau sekarang udah banyak. Berarti udah mulai nggak malu udah. Agak malu. Oke. Kira-kira kamu dulu kenapa kamu bisa malu? Kurang pede. Oke, kurang pede. Kamu ngomong nggak ya? Bebas. Nah, kira-kira dari pengalamanmu, kamu ada yang pengen diceritain lagi atau gimana? Jadi Santai. Nafas, jangan lupa nafas. Oke. Susah berbaur. Kira-kira yang bikin kau susah berbaur itu karena perilakumu ataukah karena pikiranmu? perilaku saya. Perilaku apa sih yang mbak ya tunjukkan sampai kue soal mikir malu? Tuannya. Jadi pertanyaannya bisa mungkin dijawab dulu, kalau nggak pengen dijawab kayak kamu ngomong aja nggak apa-apa. Perilaku diam. Diam. Diam, malu. Ini udah kebiasaan dari SD atau gimana? Atau emang baru-baru ini? Baru-baru kelas 7. Oh, terus pas SD kamu lumayan aktif atau gimana? Lumayan aktif. Kalau yang bikin kamu udah mulai ngerasa kamu berani ngomong terus kamu udah nggak malu lagi itu apa? Mungkin kamu udah kenal sama orang itu atau gimana? Karena udah kenal. Ya, jadi kalau udah kenal kamu udah nggak diam dan udah nggak malu. Nggak malu. Terus tadi kamu bilang ini karena perilaku. Kira-kira ada pengaruh dari yang lain nggak, kayak lingkungan, teman-temannya baru atau apa gitu yang bikin kamu diam? Apa? Bisa Nah, dapat teman baru jadi malu. Jadi kamu mulai pas SMP ya berarti? Ya. SMP kamu mulai diam terus, tapi sekarang udah mulai bisa ngontrol diri gitu. Oke. Nah, boleh tahu nggak apa yang bikin kamu bisa ngontrol diri kamu sekarang? Mencoba berteman. Karena kamu pengen coba buat berteman sama siapa aja atau gimana? Mau berteman sama siapa saja. Kira-kira kamu udah punya pikiran nggak buat nyelesain masalah tentang, tadi kan kamu bilang kamu susah berbaur, dan kira-kira kamu udah pengen coba buat apa namanya? Jadi sudah ada niatan dari Dika buat mengubah sikap ya?
kira-kira sikap apa yang pengen diubah Dika? Perilaku. Iya, perilaku yang kayak gimana, kayak misal mungkin mulai coba ngobrol sama orang baru atau gimana, atau mungkin mulai dari yang simpel-simpel dulu, kenalan sama adik kelas atau kakak kelas gitu. Ada nggak? Berarti dari Dika belum ada kepikiran buat ngelakuin kenalan sana sini, belum atau gimana? Belum ada. Kalau boleh kakak tahu, Dika di kelas punya temen yang benar-benar jadi temen Dika buat cerita apa aja? Ada, boleh tahu diceritain nggak? Kenapa Dika bisa temenan sama dia? Karena temenan dari kelas 7 sampai sekarang. Berarti temen dari kelas 7. Ya. Oke, berarti Dika udah di kelas 8 tetap ada satu temen yang nemenin dari kelas 7. Kira-kira temen Dika ngajakin nggak buat kenalan sama yang lain-lain? Oh, dari temennya nggak ada ajakan buat itu ya, jadi Dika tetap pengennya santai-santai. Oke. Nah, sebetulnya pada sesi konseling ini tuh ada nggak sih tujuan yang pengen Dika dapat gitu? Ada manfaatnya lah dari sesi konseling ini. Apa yang pengen Dika dapat? Kalau boleh tahu. Bisa kenalan sama orang lain. Ganggu sebentar, makan dulu. Saatnya makan ke kelas. Tapi balik ke sini lagi. Apa mau makannya aja ambil di sini? Terus Mahmud ini rawis. Ambil terus makan di sini kalau ditanya-tanya kalinya nyambung. Bukumu tinggal. Kamu udah makan apa Bukannya belum? tinggal. Saya kan Ini Ya, makan dulu. kamu ambil makan, bawa ke sini makan di sini. saya nggak makan. Hah? Halo, biasanya ngambil tangannya udah lupa bawa sendok basa-basi. Kenapa nggak makan? Udah kenyang. Udah kenyang? Ya. Hari ini? Oke. Makasih ya guys. Oke, udah tenangin dulu pikirannya, santai. Oke, udah relax lagi. Udah siap jawab. Oke. Jadi tujuan kamu pada sesi konseling ini pengen kamu bisa ngubah sikap kamu yang pendiam itu. Pengen bisa lebih kenal dengan teman-teman baru. Oke. Kira-kira kamu udah pernah ada usaha apa belum sih kayak buat kenalan sama orang baru? Belum ada. Belum ada. Oke. Kira-kira kalau kita bikin apa namanya? Kontrak perilaku. Jadi kontrak perilaku itu nanti kamu bisa tuliskan, mungkin mulai dari hal kecil dulu, apa yang bisa bikin kamu punya banyak teman dan lain-lain. Mungkin dari ya cara kamu buat bersikap dengan orang lain dulu, mungkin kita akan ubah perlahan. Nggak bisa kok kalau misal kita pengen langsung berubah celing aku jadi punya banyak teman, nggak bisa. Emang semua butuh proses perlahan. Oh iya, kamu ikut kayak ekstra atau apa gitu nggak? Enggak. Oh enggak. Berarti kamu sekolah pulang gitu atau ada les? Enggak ada les. Berarti kegiatanmu sehari-hari apa? Habis pulang sekolah main
HP, Hmm, terus mengerjakan tugas sama main. oke. Baiklah. Hmm, kalau di rumah sendiri kamu punya banyak teman atau gimana? Sedikit. Oh, oke. Terus, nggak apa-apa. Jadi nanti kita tentuin, kita buat kontrak perilaku. Jadi mungkin ini bisa diterapin jika kalau misal Dika lagi ngerasa kok bukan aku nggak punya teman, tapi kok gak temanku makin dikit. Nah mungkin kontrak perilaku ini bisa Dika terapin buat nanti selanjutnya. Oke, Oke. tulis ya. Kalau kontrak perilaku tuh berarti yang Dika kira-kira bisa lakuin dalam waktu dekat. Menurut Dika apa? Merubah sikap. Iya, merubah sikap. Tapi kalau merubah sikap itu butuh jangka waktu yang lama jadi nggak bisa langsung kayak habis sesi konseling kamu berubah sikap, nggak bisa. Jadi kalau berubah sikap itu adalah goals atau tujuan dari konseling ini. Mungkin Dika punya masukan lain atau cara lain buat Dika bisa merubah sikap itu, perlahan-lahan aja, yang bertahap. Ada nggak? Atau mungkin kayak Dika ngasih Dika kayak mungkin istilahnya kalau bahasa anak sekolah mungkin tugas. Jadi kayak tugas misal hari ini Dika harus kenalan sama satu adik tingkat dan satu kakak tingkat. Itu kan bisa Dika lakukan. Jadi itu dan nanti bertahap, misal dari satu terus minggu depannya 2 atau 3. Jadi Dika bisa punya banyak koneksi. Oke, itu bisa jadi opsi satu. Kalau dari Dika ada opsi sendiri nggak? Gimana cara Dika buat bisa merubah sikap Dika? Menjadi lebih aktif. Oke, kelas menjadi Aktif. lebih aktif. Yang Dika maksudin tuh lebih aktif gimana? Lebih aktif. Bertanya teman. Oke. Oke, ada lagi nggak? Aktif. Maju. Maju, berarti maju ke depan kelas ya. Terus apa lagi? Oke, gak apa-apa. 2 hal yang pengen coba kamu lakuin itu udah sangat, mungkin kalau menurut orang lain nggak berarti, tapi itu pasti akan berarti buat kamu. Jadi kalau misal kamu udah bisa mulai coba tanya-tanya temen atau mungkin aktif maju di kelas, itu mungkin bisa jadi upaya atau goals dari konseling ini bisa tercapai. Jadi kamu bisa mungkin berubah sikap dan oke. Terus oke, berarti jika bisa tulis ya.
tadi apa yang pengen coba dilakuin kalau ingat. Yang pertama apa sama yang kedua apa? Ingin berkenalan. Boleh, itu juga mencoba perkenalan. Oke, terus yang kedua tadi tidak ingat gak mau ngapain? Kan tidak pengen lebih aktif. Terus aktif apa? Yang pertama tadi Dika bilang pengen aktif apa sih? Tanya-tanya temen. Nah itu bisa kamu tulisin buat kontrak kerja selanjutnya. Terus tadi ada yang ketiga, Dika bilang Dika pengen tadi Dika bilang Dika pengen lebih aktif kalau maju. Ada yang tanya-tanya, guru tanya mungkin. Itu bisa ditulis juga. Berarti tadi ada 3 solusi yang Dika pengen coba. Kira-kira yang memungkinkan Dika coba dulu yang mana? Ingin mencoba bertanya-tanya teman. Oke, itu boleh. Jadi nomor 2 bisa dilingkari Semua. nomornya aja. Jadi itu yang progres yang saat ini mungkin minggu ini. Jadi minggu ini Dika coba aktif aja tanya-tanya teman. Kira-kira ada perubahan nggak ya dengan sikap Dika? Kalau nggak ada, Dika bisa coba tambahin selain tanya-tanya teman, mungkin Dika bisa coba cara pertama atau cara ketiga. Kira-kira cara kemana? Cara nomor berapa yang Dika pengen coba juga selain nomor 2? Nomor 3. Boleh. Jadi Dika bisa coba itu dulu. Nggak usah harus semuanya langsung dicoba, tapi coba satu-satu dulu. Mungkin jangka waktunya per minggu. Jadi oke. Berarti Dika di sini udah ada niatan buat coba, itu udah bagus sih Dik. Soalnya kalau misal Dika nggak ada keinginan buat coba, kan Dika jadinya temennya sedikit, dan itu bakal mempengaruhi juga nanti di mungkin kedepannya kalau misal ada tugas atau apa. Dika kalau tugas biasanya tugas sendiri atau lebih sering tanya-tanya atau bareng-bareng? Tanya-tanya. Jadi Dika tipe yang tanya-tanya temen kalau nugas atau ngerjain bareng? Ngerjain juga bareng. Berarti Dika udah ada niatan tuh, udah bagus, mulai buat coba. Mungkin di nomor 2 bisa Dika terapin mulai minggu ini atau minggu depan boleh. Jadi itu upaya yang Dika lakuin udah bagus banget. Kalau emang itu berhasil, kalau ternyata enggak, Dika masih malu-malu, Dika coba introspeksi, kira-kira apa yang bikin Dika malu. Mungkin oke, pada sisi konseling ini boleh nggak minta kertasnya lagi? Boleh. Oke. Mungkin Dika bisa cerita apa aja yang didapat dari sesi konseling kali. Kira-kira sesi konseling kali ini
membantu Dika dalam menemukan solusi atau gimana, Dika bisa cerita. Kalau emang Dika ngerasa sesi konseling ini ternyata nggak ada efeknya, Dika bisa cerita gitu aja, nggak apa-apa. Tapi kalau Dika merasa pada sesi konseling ini ada kayak Dika jadi punya solusi atau apa, Dika juga bisa cerita. Kayak mungkin Dika bisa mulai cerita. solusi. Oke, jadi Dika merasa pada sesi konseling ini Dika bisa mendapat solusi. Betul? Betul. Dan itu coba Dika bisa ceritain lagi nggak apa yang selain solusi mungkin kamu jadi lebih apa gitu dari sesi konseling ini? Lebih ingin mencoba. Oke. Oke. Berarti dari sesi konseling ini Dika jadi punya solusi buat permasalahan yang Dika alami. Dan tadi Dika juga ingin jadi ada keinginan buat coba hal baru lagi. Oh? Oke. Kira-kira kapan Dika bisa mencoba kontrak perilaku ini? Mungkin besok. Sip. Mantap. Besok berarti Dika ingin jadi yang lebih aktif tanya-tanya temen ya? Ya. Oke, good. Gak apa-apa. Itu langkah kecil, tapi kalau langkah kecil, kalau kita nggak berani buat mulai langkah kecil, kita nggak akan bisa ke langkah yang besar. Jadi kita harus coba step by step. Jadi yang Dika lakuin kalau misal besok ingin coba tanya-tanya temen, mungkin tentang tugas atau apa, itu bisa banget buat ubah perilaku yang Dika alami. Tapi sebelumnya kakak pengen tanya, Dika merasa kayak sebenarnya sikap Dika diem dan nggak ingin berbaur itu salah, atau Dika udah tahu menurut Dika itu ya benar-benar aja? Salah. Oh, berarti Dika tahu kalau itu salah. Oke sih. Jadi di sini ada pemahaman baru nggak yang Dika dapat? Berani mencoba. Oke, berani mencoba. Coba. Mungkin tadi kita mulai dari jam berapa ya? Jam 10, mungkin saat ini udah ada sekitar 20-30 menitan. Apakah Dika merasa ini udah cukup atau mau lanjut? Cukup. Oke, sudah cukup. Ini ada kontrak perilaku, mungkin jika ingin baca-baca kalau lagi senggang atau apa, ini cukup buat Dika aja, nggak perlu teman-teman tahu ada kontrak perilaku ini. Jadi Dika bisa melakukan ini santai aja. Dan mungkin kakak akhiri sesi konseling ini. Kakak terima kasih karena Dika udah mau mulai berani cerita sama orang, itu udah suatu pengalaman yang bagus. Mungkin kakak akhiri dan Dika bisa kembali istirahat. Oke.